Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa dulu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami hidup hari ini. Semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan terus hadir dalam kehidupan kami. Kami rindu Engkau terus menuntun kami menuju kebenaran-Mu yang sejati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini saya akan memberikan judul yaitu dilupakan sejenak. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapapun pernah merasa lupa, ya. Contohnya lupa menaruh kunci, lupa menaruh HP, ya, lupa menaruh laptop. Yang sering adalah lupa menaruh kunci kamar, kunci motor, kunci mobil, ya, atau menaruh dompet. Nah, itu yang sering saya lakukan, ya. Nah, saya percaya setiap kita pernah melakukan hal itu, ya, lupa menaruh sesuatu, ya. Setelah kita taruh, kita cari muter-muter di mana barangnya, tapi akhirnya ketemu. Lupa sejenak. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab 1 Samuel 16. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini perikopnya adalah Daud diurapi menjadi raja, ya. Mungkin firman Tuhan di dalam kitab 1 Raja-Raja, kitab 1 Samuel maksud saya, kitab Samuel 16 ini kita sudah familiar banget bagaimana Daud dipersiapkan menjadi raja untuk menggantikan Raja Saul, ya. Nah, ada firman Tuhan yang berkata begini. Ayat pertama, firman Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Ya, Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah, aku akan mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Kata Tuhan kepada Nabi Samuel. Di ayat yang keempat, Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Selanjutnya, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, ya, anak dari Isai, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapi. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, ya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati, kata Tuhan. Lalu Isai memanggil putra selanjutnya, Abinadab, ya. Dan itu pun, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Sama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih oleh Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Ya, saya ulangi hal ini. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Ya, selanjutnya,
Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Haleluya. Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu." Isai lupa kalau masih ada satu putranya yang bungsu yang belum dibawa untuk menghadap ke Nabi Samuel, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Masih tinggal yang bungsu. Nah, ayat inilah yang akan kita pelajari bersama-sama. Ya, di sini jelas si Isai itu menganggap Samuel itu seakan-akan kalau kau Daud, ya, akan aku tunjukkan kepada Nabi Samuel, kamu gak akan terpilih. Siapa kamu, Daud? Ya, kamu anak kecil, tugasmu hanya mengembalakan domba, kemampuanmu hanya mengembalakan domba dan memainkan seruling. Tidak ada kelebihan dari postur tubuhmu, dari wajahmu. Tidak ada kelebihan dibanding dengan saudara-saudaranya. Hal itulah yang membuat Isai, sudah, kalau ini sudah gak ada, ya gak ada lagi, gak ada yang tersisa. Itu menurut Isai, ya. Nah, kita buka kembali Bapak Ibu di dalam kitab Mazmur 27. Haleluya. Mazmur 27 ayat yang ke-10, demikian bunyinya. "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Puji Tuhan. Memang perikop di Mazmur 27 adalah aman dalam perlindungan Tuhan. Bagaimana perjalanan Raja Daud ini menghadapi tantangan hidup, ya, pergolakan dengan Raja Saul. Meskipun ada usaha apapun yang dilakukan oleh Saul untuk membunuh Daud, tetapi Daud selalu lolos semua atas pertolongan Tuhan. Dan dikatakan oleh Daud sendiri, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, jelas di sini dikatakan seolah-olah, ya, seolah-olah ayahku dan ibuku itu nggak peduli lagi dengan aku, nggak ada orang yang peduli lagi. Toh waktu Nabi Saul, bukan Nabi Saul ya, Nabi Samuel menyuruh Bapak Isai untuk membawa seluruh anak-anaknya, hanya Daud yang tidak dibawa. Dilupakan. Aku udah gak ada anak lagi. Tapi Nabi Samuel ingat, bertanya, "Sudah gak ada lagi anakmu?" "Oh iya, aku lupa, masih ada satu lagi, namanya Daud yang paling bungsu. Ya, dia sedang mengembalakan kambing domba." Nah, kita melihat Isai tidak mengingat Daud karena dipikir Daud ini adalah seorang anak kecil, ya, tidak memenuhi syarat untuk diurapi dengan tubuh yang tidak gagah. Saya tadi katakan, ya, masih mungil, imut-imut. Tetapi Isai lupa bahwa Daud pernah melawan dan pernah mengalahkan singa dan beruang, ya. Suatu perlawanan yang sangat luar biasa. Hal ini merupakan pengalaman Daud, latihan tentara. Yang mengarahkan, yang memimpin adalah Tuhan. Dalam Daud melindungi ternak-ternaknya itu, melawan singa dan beruang loh Bapak Ibu, ya. Kalau nggak bisa, cakar-cakar sama beruang, singa langsung diterkam. Tetapi disitulah Daud bisa mengalahkan si raja hutan itu, singa dan beruang. Keberanian dan iman, ya. Bagaimana Daud ini merupakan sumber kekuatan. Di dalam ayat yang ke-10 Mazmur 27 ini, ya, disitulah dia percaya, disitulah dia yakin
bahwa sumber kekuatannya, bahwa sumber kesanggupannya itu bukan dari dirinya, tetapi Tuhan. Bukan dari pengalamannya, tetapi Tuhan yang menolongnya, Tuhan yang memampukan dia, Tuhan yang membuat dia bisa mengalahkan beruang dan singa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, di sini kita melihat bahwa terkadang kita ini dianggap dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam kita bekerja di komunitas di mana kita berada, di tengah-tengah masyarakat di mana kita hidup. Kamu ini bisa apa? Kamu ini siapa? Kamu punya apa? Cuman segitu yang kamu bisa. Cuman itu yang kamu miliki. Kamu gak bisa. Ya. Nah, tapi kita belajar dari Daud, Bapak Ibu, ya, bahwa apapun pandangan orang terhadap kita, siapa kita, apa yang kita punya, itu tidak penting. Yang terpenting adalah bagaimana Tuhan melihat kita, bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan memimpin diri kita, dan bagaimana Tuhan hidup dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Kalau Tuhan hidup dalam hidup kita, kalau Tuhan menyertai kita, kita bisa melewati tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan kita di mana kita bekerja. Ya. Kita bisa melewati riuhnya ucapan orang di mana kita tinggal di tengah-tengah masyarakat. Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang membuat kita bisa kekeh untuk bertahan menghadapi apapun pandangan orang terhadap kita. Kita tidak bisa memaksa orang untuk menilai seperti keinginan kita. Tetapi apapun penilaian orang terhadap kita, Tuhanlah yang menjadi pembela kita. Suatu saat nanti orang melihat, wow, kamu ternyata, ya, ternyata semua karena Tuhan. Bisa. Amin, Bapak Ibu. Mungkin kita pernah mengalami hal seperti yang Daud alami, seperti yang Bapak Isai lakukan terhadap Daud, tetapi kita jangan berkecil hati. Asalkan Tuhan ada besertaku, siapakah lawan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita belajar bersama-sama. Secara manusia mungkin kita dilupakan sejenak, tapi sejenak. Tapi kalau Tuhan tidak pernah melupakan kita sedetik pun. Amin. Tetap semangat, tetap percaya, tetap pegang teguh tangan Tuhan yang memegang kita, supaya kita bisa melewati hari-hari yang begitu rumit ini bersama-sama Tuhan yang akan memecahkan segala masalah dan pergumulan hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Mari saya juga tentunya belajar dari apa yang saya sampaikan, supaya saya tetap kuat, tetap teguh dalam mengikut Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih kepada Tuhan. Engkaulah gunung batu keselamatan kami, Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari. Tanpa Engkau kami menjadi lemah. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih kalaupun kami sanggup, kalaupun kami bisa, semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.